Bapak konglomerat Abu Rizal Bakri. Bapaklah yang pertama kali tiba di rumahnya Bapak Prabowo pada tanggal 14 Februari untuk merayakan kemenangan 02. Akan tetapi malamnya jam 9 malam tayang show dari Kardi Ilyas yang cucu dari pembicara itu benar-benar sangat tidak elok menyerang kemenangan 02 dan juga menyudutkan Jokowi seolah-olah melanggar kode etik, melanggar etik. Posisi Bapak di mana? Kenapa Bapak membiarkan? Karena kalau program TV One tersebut mengatakan bahwa kemenangan 02 adalah didasarkan pelanggaran etika, berarti partai Bapak juga ikut kena karena itu bagian dari koalisi. Apalagi ada 3 tokoh agama, 2 tokoh agama memberikan kata-kata yang sangat pedas terhadap Prabowo, Gibran dan kepada Bapak Jokowi. Sangat tidak elok dan itu bisa menjadi lama-lama menjadi propaganda mendatangkan kemarahan terhadap kemenangan 02. Bapak kan yang punya TV One dan Bapak adalah timnya Prabowo. Harisma Jokowi diserang begitu banyak, tapi dia menang. Karena apa? Jokowi itu punya harisma. Apa harisma? Yaitu prestasi masa lalu. Bukan hanya kritik-kritik. Itulah namanya harisma. Selama Anda hanya mengkritik karena pansos, Anda tidak akan punya harisma. Oke? Kita semua tahu setiap mendekati pemilu banyak informasi yang berseliweran di sosial media. Baru-baru ini ada film dokumenter baru bernama Dirty Woods karya Dandi Laksono. Sebelum kita terbawa arus, saya mau kita bersama-sama cermati fakta-faktanya. Sini saya akan jelaskan. Reklamasi untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang. Dikenal dengan karya-karyanya yang dirilis menjelang pemilu, Dandi Laksono seolah-olah punya agenda terselubung. Ingat, rayuan pulau palsu diklaim sukses. Tapi apa iya? Ironis ya, kritik keras tentang reklamasi malah yang dikritiknya yang menjalankannya. Seksi killer pun ditunjukkan untuk men-attack Pak Jokowi. Tapi apa dampaknya? Dandi mencoba riding wave kasus 212 dengan rayuan pulau palsu dan lagi-lagi menyerang Pak Jokowi lewat seksi killer. Tapi bukannya kritik yang membangun, malah opini yang dipaksakan. Dan sekarang Dirty Votes, sebuah film yang kabarnya punya eko opini salah satu paslon. Bukannya dokumenter, ini lebih mirip kampanye terselubung ya kelihatannya. Bukti menunjukkan jelas elemen film ini mulai dari krunya hingga sutradaranya terang-terangan mendukung berlaga sebagai aktivis yang ingin berbicara tentang negara, padahal mereka mendukung paslon tertentu. Ini bukan pendidikan, melainkan propaganda terang-terangan untuk menjelekkan nama presiden kita. Berhati-hatilah dengan yang mengklaim sebagai aktivis, namun sejatinya pendukung capres lain. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, emak-emak, anak-anakku yang kucintai dan kusayangi, saudara-saudara sekalian, saya bersama Saudara Gibran Rakabuming Raka dan seluruh koalisi Indonesia Maju menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengorbanan saudara-saudara, kehadiran saudara-saudara pada siang hari ini. Saya juga mohon maaf kepada rakyat Jakarta yang telah mengalami kemacetan karena yang hadir lebih yang kita perkirakan. Kita perkirakan yang datang 200.000, tapi laporannya mendekati 600.000 yang hadir, saudara-saudara sekalian.
Yang disoroti terhadap Gibran dari kedua pasangan lainnya adalah soal etika, ya lagi-lagi etika, soal Gibran yang dianggap tidak sopan, ya. Jadi orang-orang ini lupa apa yang sudah mereka katakan, apa yang mereka sudah lakukan pada debat sebelumnya. Mas Anies nggak layak bicara soal Mas Gibran tidak punya adab, tidak punya etika ketika debat kemarin, karena Mas Anies juga melakukan hal yang kira-kira jauh lebih parah daripada itu. Kenapa kalian marah-marah terhadap apa yang dilakukan oleh Gibran kemarin? Gibran hadir memberikan kaca sama kalian. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Yang dulu-dulu Pak Prabowo diajar 2 orang, tidak ada yang ngomong etika. Sekarang yang tua baper sama anak kecil, cie. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Coba tadi sore saya ketemu Mas Gibran di Kendal. Gak apa-apa, Gus, saya dihina. Gak apa-apa. Dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang baru 1 pemuda dari Solo sudah terguncang. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Kalau Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, rate-nya 11 dari 100, itu kalau berarti kan antara dari 1,1/10 ya. Kecil sekali loh itu, Pak. Kira-kira nih, berapa rate seorang menteri yang dipecat? Yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya, ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, bengis dan jahat, hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu, dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu, dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Kinerja Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih
Lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Teman-teman, saya harus bilang bahwa orang-orang yang semakin panik dengan tingginya approval rate atau tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi, semakin hari semakin biadab. Sampai akhir kuartal ke-1 2023 lalu, elektabilitas Pak Ganjar masih yang tertinggi. Indikator politik mencatat bahwa pada bulan April 2023, elektabilitas Pak Ganjar berada di titik 34%. Sementara Pak Prabowo hanya di 31% dan Pak Anies di 25%. Di tingkat elit, santer sudah terdengar bahwa terjadi ketidakharmonisan antara Pak Jokowi dengan PDIP akibat Piala Dunia U20 yang batal. Namun kabar ini masih terkesan ya dibungkam. Begini, semua nggak ada masalah apa-apa ketika Pak Jokowi dengan partainya PDIP belum pecah kongsi. Saat itu baca pres Ganjar Pranowo menikmati korelasi positif antara tingginya tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi dengan elektabilitas Pak Ganjar itu sendiri. Singkatnya, ketika approval rate Pak Jokowi tinggi, elektabilitas Pak Ganjar juga tinggi. Teman-teman,
saya nggak lagi mau bahas hiruk-pikuk Pilpres yang dalam video ini nggak bisa saya hindari, ya merupakan latar belakang dari apa yang saya mau bahas. Yang saya mau bahas adalah ramainya upaya pembusukan kepada Pak Jokowi yang saya duga adalah sebagai upaya elektoral untuk menghentikan fenomena tingginya approval rate Pak Jokowi. Pertama adalah ketika disebutkan bahwa Pak Jokowi menginginkan masa jabatan 3 periode. Saya sering banget dengar isu ini. Di banyak kesempatan, para kader PDIP secara membabi buta mengatakan bahwa Pak Jokowi menginginkan jabatan atau masa jabatan 3 periode. Dikutip dari kantor berita CNBC, Sekjen PDIP Pak Hasto mengatakan, sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum yang dari beberapa partai menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, kata Pak Hasto. Namun beberapa bulan kemudian, terutama ketika disahkannya pencalonan Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo, kabar tersebut semakin terang benderang. Beberapa orang kader PDIP sudah nggak malu-malu nyerang Pak Jokowi. Di jagat dunia maya, ramai mereka sebut Pak Jokowi sebagai pengkhianat, pembohong, dan lain-lain. Alhasil, perlahan namun pasti, tingginya approval rate Pak Jokowi yang awalnya berbanding lurus dengan elektabilitas Pak Ganjar, kini mulai berbanding terbalik. Singkatnya, tingginya approval rate Pak Jokowi berjalan seiring dengan menurunnya elektabilitas Pak Ganjar. Dinyinyirin seolah Pak Jokowi membagikan bansos untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. Padahal saat menyusun program bansos, setidaknya 8 kementerian itu dilibatkan. Bahkan kebutuhan akan bansos ini dikaji secara teknokratik oleh Bappenas, dianalisis perspektif keuangannya oleh Kementerian Keuangan, lalu disetujui oleh DPR RI yang lintas fraksi. Saat itu nggak diributin, bahkan disetujuin. Lalu kenapa sekarang diributin? Ya program bansosnya diributin, ya Pak Jokowi yang bagiin langsung bansosnya juga diributin. Ya karena yang ributin ini dulu belum merasakan dampak elektoral dari pecah kongsi dengan Presiden Jokowi. Ketika dampak tersebut udah dirasain, mereka sibuk menyerang Pak Jokowi dengan membabi buta. Kedua adalah soal tuduhan sengaja bagi-bagi bansos untuk mengkristalkan bahwa Presiden Jokowi gila jabatan hingga menghalalkan segala cara. Begini, Pak Jokowi adalah presiden yang merakyat dan beliau adalah tipe pemimpin yang suka datang langsung ke bawah untuk merasakan bau keringat rakyatnya. Sehingga program pro rakyat Pak Jokowi berjalan begitu efektif. Waktu masih menjadi gubernur ya, beliau bahkan turun ke gorong-gorong. Lebaran tahun lalu juga ya, beliau langsung membagikan THR kepada rakyat. Pada April 2023 lalu, beliau juga yang secara langsung membagikan bansos di depan Istana Negara. Saat itu belum diributkan, tapi belakangan karakter Pak Jokowi yang dekat dengan rakyatnya ini justru kerap diributkan, terutama soal bansos. Namun lucunya, pernyataan Pak Hasto tersebut dibantah oleh sesama petinggi PDIP, yaitu Mbak Puan Maharani. Dikutip dari kantor berita Kompas.com, Mbak Puan Maharani justru mengatakan, enggak pernah, setahu saya enggak pernah beliau meminta pada Ketua Umum PDIP Ibu Mega ya, untuk perpanjangan 3 periode, kata Mbak Puan. Ketiga adalah pengakuan Mas Adi Wijayanto yang diamplifikasi secara serampangan. Ini lebih absurd. Pak Andi mengatakan bahwa Pak Jokowi dengan sesumbar mengatakan, kalian hebat kalau bisa kalahkan saya. Nah, saya dalam hal ini nggak ingin membahas substansi pengakuan Pak Andi. Namun yang aneh adalah ragam pemberitaan yang tanpa mengecek ke Pak Jokowi dulu. Apakah beliau ini benar pernah mengatakan itu apa enggak? Langsung ya, menjadikan judul pengakuan tersebut seolah mengutip langsung dari Pak Jokowi. Bahkan yang ditaruh dalam pemberitaan tersebut langsung wajah Pak Jokowi, bukan wajahnya Pak Andi. Contoh dari pemberitaan tersebut adalah dari kantor berita suara.com ini. Sementara kantor berita FIFA.co juga pernah memuat berita yang sama dengan frame yang sama, namun telah dihapus. Saya belak-belakan aja di sini. Fakta pertama adalah publik puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Dan fakta kedua adalah Pak Jokowi sudah menunjukkan gestur terang benderang bahwa beliau bersama paslon nomor 2. Dan itu adalah sikap yang dilindungi oleh undang-undang. Yang nggak boleh itu adalah menggunakan aparat dan kewenangan untuk memenangkan paslon tertentu. Pak Jokowi sedang melayani rakyatnya dan rakyat puas terhadap pelayanan tersebut. Tapi belakangan indikator politik baru aja merilis hasil jajak pendapat yang mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi justru naik menjadi 80%-an dari yang tadinya di ya sekitar 70%-an lah. Dan ketika publik ditanyakan kepuasan mereka terhadap kinerja demokrasi di negeri ini, poin yang paling sering diserang
Masih menurut indikator politik, mayoritas publik justru merasa puas dengan kinerja demokrasi di negeri ini. Seorang Bupati Majalengka yang merupakan pimpinan partai pengusung paslon yang membabi buta menyerang Pak Jokowi inilah yang sudah terbukti oleh Bawaslu melanggar Undang-Undang Pemilu dengan dua hal. Pertama, beliau menggunakan kegiatan-kegiatan berbasis APBD. Dan kedua, beliau menginstruksikan jajarannya untuk memenangkan caleg dan paslon yang diusung oleh partai tersebut. Kan maling teriak maling ini namanya. Jangan hanya karena adanya korelasi negatif antara kepuasan rakyat terhadap kinerja Pak Jokowi dan elektabilitas si Copras-Capres, maka terkesan takut kalau Pak Jokowi dicintai rakyat. Bahkan mereka nggak ada yang bisa buktiin semua tuduhan yang mereka tembakin ke Pak Jokowi. Justru dari kubu mereka lah yang pernah terbukti melakukan kecurangan. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan